Pemirsa, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno masuk dalam daftar kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Berbagai pertimbangan masih digodok untuk memilih jodoh yang paling tepat dan sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar Pranowo. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menggugah foto pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta hari Minggu lalu. Foto ini lantas menarik perhatian publik di tengah menguatnya nama Mahfud MD sebagai salah satu kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar. Namun Mahfud membantah pertemuannya membahas bursa cawapres Ganjar. Menurutnya PDIP sudah memiliki kriteria khusus terkait bacawa pres Ganjar. Pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bicara soal capres, cawapres. Kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Bu Megawati itu punya sumber-sumber yang sudah kaya. Survei yang terbuka disiarkan orang maupun survei sendiri itu sudah punya. Kan ada survei yang diumumkan di koran ya, yang selalu kita tunggu, tapi ada juga yang punya survei sendiri untuk kepentingan. Nah, itu kalau PDIP udah lengkap sehingga kita tidak perlu menyampaikan ini bagus, ini tidak gitu. Selain Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus politisi Partai Golkar, Ridwan Kamil juga masuk bursa bacawa pres Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan adanya pertemuan antara RK dengan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu membahas perjuangan Bung Karno. Dan saat ini memang ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Ada termasuk nama Ridwan Kamil berarti? Ya, seluruh nama-nama dicermati ya secara dinamis dan akan dilihat seluruh rekam jejak kepemimpinannya, tetapi yang terutama adalah karakter kepemimpinannya, kemudian kemampuan untuk bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo di dalam mendorong gerak cepat kemajuan bagi Indonesia Raya kita. Sementara itu, usai acara serah terima jabatan di Gedung Sate Bandung 6 September lalu, Ridwan Kamil menyebut pekan depan akan ada breaking news atau berita besar terkait keputusan politiknya di kontestasi pemilu 2024. Selain Mahfud MD dan Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepindahan Sandiaga dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan yang kini turut mengusung pencapresan Ganjar. Siapakah jodoh Ganjar yang sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar dalam kontestasi politik 2024? Hingga kini nama itu masih digodok oleh seluruh parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo. Dari tim liputan iNews melaporkan. Siapa yang berpeluang kuat menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo dan bagaimana nama Ridwan Kamil dan Mahfud MD bisa menguat beberapa hari terakhir? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Bang Putra Nababan, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Putra, Bang Owi dan Mas Toto, selamat malam. Selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, Oke. Pertama saya ke Bang Putra terlebih dahulu deh. Akhir-akhir ini nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil ini menguat khususnya dalam survei beberapa waktu terakhir. Apakah betul nama-nama ini sempat dibicarakan akhir-akhir ini secara intensif di internal PDIP? Ya Mas, kalau lihat nama-nama itu kan nama yang bukan main-main ya. Saya rasa Mas Yunarto Wijaya bisa memberikan pembobotan terhadap dua nama yang sangat populer dan sangat elektoral, yakni Pak Ridwan Kamil, Mas Emil, dan juga Pak Mahfud MD. Saya rasa itu adalah nama-nama yang selalu muncul di survei dan mempunyai kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan ini kalau menurut saya adalah satu hal yang sangat realistis gitu ya, untuk dipertimbangkan oleh terutama media ya, terutama oleh media yang memprediksi kemungkinan apakah memang dua tokoh ini akan kelak menjadi cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang tidak kalah menarik adalah harus saya sampaikan, dan mungkin juga saya sempat diskusi sama Mas Toto terkait dengan hal ini, ada kecenderungan 2 kali pemilu memang PDI Perjuangan di tahun 2014 dan di 2019
tidak terlalu terpenjara oleh hasil survei gitu ya, ketika Jokowi disandingkan oleh Pak JK dan Pak Jokowi disandingkan oleh Pak Ma'ruf Amin, itu bukan karena tergantung dari surveinya tinggi atau tidak tinggi gitu ya, tapi memang tergantung dari kecocokan visi dan misi. Saya juga melihat figur Pak Sandiaga Uno adalah mitra saya di Komisi 10, dan saya berkomunikasi ketat dengan beliau, dan beliau sangat rajin sekali ke daerah, bahkan di Jakartanya lebih banyak di daerah daripada di Jakarta gitu ya, selama menjadi Menteri Pariwisata, dan sangat giat sekali. Artinya mereka adalah sosok-sosok yang mempunyai bobot-bobot elektoral yang sangat kuat sekali. Tapi sekali lagi saya juga harus menyampaikan bahwa bisa salah satu dari 3 nama itu, tapi bisa juga tidak dari 3 nama itu. Semuanya sangat tergantung dari para ketua umum dan terutama dari Pak Ganjar sendiri. Mas ingat bahwa kemarin kita mengumumkan ketua TPN, tim pemenangan nasional, itu pun rembukan dari para ketua umum, apalagi cawapres gitu. Jadi ini memang bukan hanya sekedar gotong royong diucapkan saja, tapi ini betul-betul menjadi komunikasi bersama di antara ketua umum, dan khususnya dengan baca presnya Pak Ganjar Pranowo. Biar bagaimanapun kan harus bisa berkomunikasi 24 jam dan bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo yang sama-sama nanti akan menjalankan pemerintahan ini. Jadi ini adalah satu chemistry yang harus cocok dengan capresnya, dan tentunya nanti akan mengusung visi dan misi program kerja yang sama yang diusung dengan para partai politik yang kerjasama dengan PD Perjuangan. Gitu kira-kira, Mas. Oke, kalau demikian bagaimana dengan nasib Sandiaga Uno yang memang dari awal bersama P3 sudah bersama-sama dengan PD Perjuangan? Saya langsung ke Bang Owi, seperti apa pandangan Anda? Ya, masa depannya masih cerah Pak Sandi, karena dalam pertemuan ketua umum partai-partai kemarin hanya nama Pak Sandi yang diusulkan oleh ketum partai, yakni Pak Mardiono, menyampaikan ke Bu Mega terkait dengan hasil rapimnasnya P3. Soal kemudian sampai hari ini belum juga ada keputusan, ya kita mengikuti mekanisme yang ada, yakni bahwa penentuan bakal cawapres itu akan dibicarakan, akan disampaikan kepada ketum-ketum partai. Artinya tidak sepihak. Supaya apa? Supaya penentuan cawapres itu bisa diterima oleh semuanya. Contohnya tadi Bro Putra sudah mencontohkan terkait dengan penunjukan ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional, Pak Arsyad Rashid, itu pun dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh ketum-ketum partai. Nah, pola-pola seperti ini, tradisi seperti ini, itulah yang membuat koalisi kami itu awet, tidak ada friksi satu sama lain, memahami posisinya masing-masing. Bahwa P3, bahwa Hanura, bahwa Gelot, bahwa Perindo memiliki hak untuk mengajukan nama sebagai kandidat calon wakilnya Presiden Pak Ganjar Pranowo. Namun demikian, semuanya ada prosesnya. Kita kan baru mengajukan, dan kebetulan P3 itu mengajukan atas nama hasil permusyawaratan, yakni Rapimnas, yang itu tidak serta-merta kita mengajukan begitu saja, tetapi juga melihat keunggulan-keunggulan dari Pak Sandiaga Uno ketika nanti dipasangkan dengan Pak Ganjar, kira-kira seberapa besar bisa mendongkrak keterpilihan Pak Ganjar. Oke, Bang Owi, artinya P3 tidak gelisah ya ketika mendengar nama-nama seperti Ridwan Kamil dan Mahfud MD ini elektabilitasnya akhir-akhir ini meningkat? Ya, itu biasa saja dalam politik, karena dari berbagai lembaga survei Pak Sandiaga Uno selalu menempati posisi 1 atau 2 besar figur potensial bakal calon wakil presiden. Itu menjadi keunggulan salah satu yang selalu kita sampaikan dalam setiap diskusi, bahwa hasil-hasil angka statistik lembaga survei itu juga harus diperhatikan, termasuk peluang-peluang Pak Sandi untuk menutup ruang-ruang kosong yang kemungkinan dimanfaatkan ataupun celah yang dimanfaatkan oleh kompetitor itu bisa ditutup oleh Pak Sandi. Dan kami sangat optimis itu. Soal kemudian nanti ada keputusan apa, tentu kalau dibicarakan bersama-sama, disampaikan bersama-sama, insya Allah itu akan indah dalam pengambilan keputusan. Tidak ada misalkan pihak yang merasa tidak terinformasikan sehingga marah dan seterusnya. Karena tradisi kita ini tradisi kebersamaan yang dikerja sama politik PDIP bersama P3, Perindo, dan Hanura.
Oke. Semua prinsip kebersamaan dan semua memiliki hak yang sama ya untuk mengajukan siapa yang akan menjadi jodoh Ganjar Pranowo. Nah, saya ke Mas Toto. Mas Toto, dari pandangan Anda, mengapa dua nama yang saya sebutkan tadi ini akhir-akhir ini meningkat begitu elektoralnya? Kemudian apakah ini tidak hanya sekedar dalam tanda kutip cek ombak begitu untuk mengetahui mungkin barangkali siapa nama-nama yang akan disebut di pihak sebelah sana? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, pertama yang menurut saya perlu diapresiasi dari koalisinya Mas Awi dengan Bang Putra, tidak terasa ketegangan ya ketika berbicara mengenai cawapres. Kita tahu beberapa bulan terakhir koalisi perubahan misalnya bahkan saling berbantahan di antara koalisi pendukungnya sendiri sampai berujung pada keluarnya Partai Demokrat misalnya. Begitu pula terjadi pada koalisi Pak Prabowo ketika berbicara mengenai cawapres seakan ada ketegangan dan berujung pada keluarnya PKB. Saya lihat bahkan udah ada statement-statement baik dari P3, Perindo, Hanura, dan PDI Perjuangan bahwa mereka akan tetap komit, tetap bersama dalam koalisi Mas Ganjar apabila cawapres yang diusulkan tidak sesuai misalnya dengan pengajuan partainya. Saya pikir ini sebuah kekuatan tersendiri, artinya mereka sudah siap bertarung siapapun cawapresnya. Nah, memang masih terbuka, saya pikir banyak nama yang bisa muncul kalau bicara mengenai narasi keberlanjutan Jokowi, kualitas, faktor elektoral, nama-nama seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, sampai kemudian muncul nama alternatif seperti Basuki Hadi Mulyono, Sri Mulyani masih mungkin muncul, tapi memang dengan berdasarkan kekuatan elektoral dan hitung-hitungan survei, 3 nama yang saya pikir cukup mumpuni ketika dibaca dari survei, ada Mas Sandi dan Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, lalu kemudian juga ada Pak Mahfud MD. Variabel kualitatifnya juga berbeda-beda. Kalau bicara variabel komplementer bisa menutupi kelemahan daerah yang Mas Ganjar belum optimal, di situ ada Kang Emil di Jawa Barat. Ada juga Mas Sandi ketika bicara Sumatera atau Sulawesi, termasuk Mas Sandi dianggap bisa kemudian memahami suara-suara yang bisa didapatkan oleh Pak Prabowo dan Mas Sandi bisa masuk di situ. Pak Mahfud narasinya berbeda lagi. Beliau bisa masuk di Jawa Timur ataupun di sebagian basis NU misalnya. Jadi menurut saya masing-masing memiliki kelebihan dan bisa disimpulkan ketiganya ini ketika mendampingi Mas Ganjar itu bisa menjadi pendongkrak. Nah, saya sepakat dengan istilah Bang Putra tadi bahwa alangkah baiknya ini juga diserahkan kepada Mas Ganjar, bukan serta-merta hanya kepada para ketua umum, karena ketika berbicara mengenai campaigning and governing, lalu memunculkan narasi bersama, salah satu yang kemudian bukan salah satu, seharusnya yang ada dalam posisi paling atas untuk ikut menentukan sosok cawapres adalah Mas Ganjar sendiri, yang bisa tahu chemistry-nya, kedekatannya, narasinya itu lebih nyambung kemana. Jadi 3 nama itu saya pikir memang sudah pantas disebut masuk dalam 3 besar, tinggal kemudian Mas Ganjar bisa memberikan masukan juga kepada para ketua umum sehingga kemudian ketika muncul nama ini bukan hanya potensi menang tapi juga potensi harmonis dalam konteks governance. Baik. Bicara soal komitmen yang tadi disebutkan oleh Mas Toto, saya ke Bang Awi. Bang Awi, artinya misalnya tidak terpilih pun nanti Sandiaga Uno mendampingi Ganjar Pranowo, komitmen P3 untuk tetap bersama-sama dengan koalisi ini tetap terjaga dan dijamin itu, Bang Awi? Keputusan P3 berkoalisi ataupun bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan dengan mengusung Pak Ganjar Pranowo itu keputusan Rapimnas 5 P3, bukan keputusan jalanan. Jadi sepanjang keputusan Rapimnas itu tidak dianulir oleh keputusan yang setingkat atau lebih tinggi, ya tetap koalisinya dengan PDI Perjuangan dengan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Jadi P3 ini memang terbiasa istiqomah karena salah satu prinsip perjuangan P3 itu istiqomah, termasuk juga dalam bekerja sama politik dengan teman-teman mitra koalisi juga berdasarkan hasil ataupun keputusan permusyawaratan di internal kami. Tidak misalkan sembarang tiba akal. Misalkan hari ini berubah karena ada desakan-desakan. Kalaupun ada perubahan-perubahan itu juga harus dilakukan melalui mekanisme formal. Baik, melalui mekanisme formal. Nah, saya kembali ke Bang Putra. Bang Putra, ketika tadi Anda sebutkan bahwa setiap partai pengusung memiliki hak yang sama untuk mengajukan bacawa pres begitu. Tapi nama-nama yang memang diajukan ini kita bisa tahu 3 besarnya siapa saja begitu. Apakah ada nama lain mungkin di luar 3 nama yang tadi kita bahas ini?
Saya yakin ini nanti akan ada elemen of surprise ya, artinya itu yang tadi saya sampaikan. Ini kan bukan mengacu pada survei elektoral saja gitu ya. Kita harus bisa memahami visi dan misi dan keinginan juga dari capresnya. Tentunya juga hal ini perlu dibahas dan dibicarakan dengan teman-teman para ketua umum partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Jadi menurut saya kalaupun opsinya itu jangan hanya 3 saja gitu ya. Kalau Pak Sekjen ataupun dari pihak pimpinan partai sudah mengatakan ada 5, ya menurut saya mungkin 2 lagi belum disebutkan gitu kan ya. Jadi ini masih terbuka dan waktu juga masih ada. Jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana Mas Ganjar tentunya nyaman dan bisa berkomunikasi dengan pendampingnya sehingga bisa bekerja secara baik ya dan mengeksekusi program-programnya selama 5 tahun ke depan. Jadi ini sangat penting sekali yang namanya pasangan cawapres. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita punya pengalaman di 2014, di 2019, ketika pasangan dari Pak Jokowi itu tidak tergantung dari hasil survei, gitu ya. Jadi sangat tergantung juga dari kenyamanan Pak Jokowi. Kenyamanan Pak Jokowi itu di dalam bekerja sama itu dengan siapa. Nah ini tentunya nanti disamakan dengan visi misi dari para parpol pendukungnya, yang kerjasama. Jadi kira-kira gitu Mas. Jadi kita jangan terlalu bukan menyesatkan ya, tapi menggiring opini bahwa ini hanya di tiga beliau ini, karena kemungkinannya masih banyak ya, kemungkinan masih banyak terjadi gitu loh. Mungkin saya masih banyak dan masih dibahas ya di internal ya. Saja ya. Iya. Tapi yang disampaikan Mas Toto itu benar, bahwa ada teritorial yang sangat menarik, kekuatan dari 3 calon itu yang tadi disampaikan Pak Mahfud, Pak Sandi, dan juga Pak Kang Emil, itu menurut saya itu adalah satu pertimbangan yang sangat penting juga ya, artinya dalam penggarapan daerah-daerah pemilihan, tapi bukan berarti itu satu-satunya pertimbangan. Oke, baik. Bicara soal bacawa pres kan bicara chemistry juga yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Nah, terakhir juga ada postingan dari Ganjar Pranowo yang minum kopi bareng bersama Mahfud MD, kemudian juga Ganjar Pranowo dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Toto, sebagai bentuk komunikasi atau bahasa kode yang memang akrab sekali dengan bahasa-bahasa politik? Sebetulnya kalau dilihat postingan IG-nya Mas Ganjar, sudah pernah posting ada Mas Sandi, ada Kang Emil dulu ketika menjadi gubernur, juga pernah ada dengan Prof. Mahfud. Jadi saya pikir agak sulit kita kemudian membaca keinginan dan chemistry dari Mas Ganjar hanya dari satu postingan. Karena kalau ditarik ke belakang, hampir semua nama yang disebut tadi dengan Pak Basuki juga pernah, Ibu Sri Mulyani juga pernah. Jadi menurut saya kita tidak bisa membaca dari sisi itu, tapi memang kita bisa kemudian menganalisis ya, bagaimana kesamaan hobi, bagaimana kemudian kesamaan pemikiran, bagaimana jejaring politik yang dimiliki. Saya pikir nama-nama yang dibahas tadi semuanya sudah memenuhi prasyarat, dan memang dibutuhkan sebuah diskusi lebih mendalam. Ketika kita bicara kondisi saat ini kan sebetulnya saya meyakini gabungan partai koalisi sudah mulai menyiapkan visi misi program yang didiskusikan juga dengan capres. Sebetulnya pada titik itu kita kemudian bisa melihat chemistry ini nyambung atau tidak ketika mulai ada komunikasi antara Mas Ganjar dengan tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, bagaimana Mas Ganjar bisa menilai chemistry yang ada, narasi yang ada, dan kemudian dari situ kita bisa berbicara hal yang lebih substantif dibanding sekedar misalnya pertemuan sekali dan 2 kali yang menurut saya kalau dilihat sih kemarin Mas Ganjar ingin menunjukkan bahwa dia akan ikut berperan juga dalam penentuan nama cawapres, bukan sekedar diserahkan kepada ketua umum, karena biar bagaimanapun end usernya nanti adalah Mas Ganjar sendiri. Baik, ibarat mencari jodoh ini, siapa yang menjadi pasangannya ini sangat menentukan ya, termasuk dalam hal ini Ganjar Pranowo. Kita lihat siapa nanti yang akan menjadi atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya Bang Owi, juga Bang Putra, Mas Toto. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kita lihat nanti bersama seperti apa. Terima kasih banyak. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam.